Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun tangan menangani penyelidikan atau penyidikan lanjutan korupsi Menara BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. KPK diminta ikut penyidikan karena Kejaksaan Agung dinilai tebang pilih dalam penanganan korupsi Menara BTS. Untuk bisa membuat KPK masuk ke penyidikan lanjutan, maka LP3HI mengajukan pra-peradilan. Maksudnya agar ada putusan hakim agar kasus korupsi Menara BTS Kominfo yang sedang diadili di Pengadilan Tipikor tidak tebang pilih. LP3HI menyelidiki ada 3 klaster penting yang justru tidak masuk dalam daftar yang diadili oleh Kejaksaan Agung. Lalu apa maksud 3 klaster dan pengajuan pra-peradilan? Kita temui jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putu, pengajuan pra-peradilan ini menjadi bagian agar KPK dilibatkan dalam penyidikan kasus korupsi Menara BTS 4G. Lalu seperti apa poin-poin penting dalam pengajuan pra-peradilan ini? Ya, selamat siang Juna dan juga saudara. Betul, dari proses pra-peradilan yang diajukan oleh Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum atau LP3HI yang seharusnya dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat pagi hari ini, tetapi sampai dengan saat ini memang belum dimulai juga, memasuki pukul 12 siang. Ini ada beberapa poin yang menjadi sorotan. Salah satunya adalah tentu saja ikut melibatkan KPK, Lembaga Anti Rasuah, untuk mengawasi dan juga melakukan supervisi pada proses penyidikan sejumlah nama yang menurut LP3HI ini seharusnya masuk dalam list atau daftar tersangka bahkan menjadi terdakwa karena beberapa kali disebutkan dalam dakwaan dan juga BAP saat para terdakwa ini menjalani proses penyidikan dan ditulis dirangkum dalam BAP. Tetapi sampai dengan saat ini ada 4 nama yang kemudian belum juga masuk menjadi menjalani proses pemeriksaan ataupun juga menyandang status sebagai tersangka dan juga terdakwa. Sehingga dengan adanya kejanggalan atau keanehan menurut LP3HI yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, sehingga proses pra-peradilan ini diajukan agar KPK ini ikut melakukan supervisi pada kasus dari korupsi Menara BTS Kominfo. Juno. Ya Putu, tadi LP3HI ini menyatakan adanya dugaan tebang pilih dari Kejaksaan Agung dalam menyelidiki atau menyidik kasus BTS 4G. Lalu apa saja data-data faktual yang diajukan dalam proses pra-peradilan ini? Ya Juno, ada 3 klaster yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah klaster pemborong. Jadi ada 3 perkara sebetulnya yang digugatkan dalam proses pra-peradilan kali ini. Ya, ini ada klaster pemborong, ada pengawas dan juga pengaman. Apa artinya? Jadi kalau tadi disampaikan oleh Wakil Ketua dari LP3HI Kurniawan ini menyampaikan ada 3 bagian atau 3 kelompok dari nama-nama yang masuk dalam BAP ataupun juga dalam dakwaan tetapi belum menjadi tersangka yang menurut LP3HI ini seharusnya masuk dalam proses penyidikan yang nantinya disupervisi oleh KPK jika disetujui oleh hakim tentu saja. Yang pertama ini berkaitan dengan klaster pemborong di mana ada nama Yemi Sutiawan. Ini merupakan pemborong yang sudah berhasil memenangkan 2 paket 1 dan juga paket 2 BTS, tetapi sampai dengan saat ini belum memberikan keterangan ataupun juga menjalani proses pemeriksaan. Sementara para pemborong yang lain ini sudah menyandang status sebagai tersangka dan juga sekarang sudah menjadi terdakwa. Kemudian ada klaster pengawas, ini ada Nistra dan juga Yohan Sadikin. Maksud kami ada klaster pengawas di mana di dalamnya ada 2 nama, yakni Nistra Yohan dan juga Sadikin, di mana diduga Nistra ini merupakan staf ahli dari Sugiono, anggota DPR fraksi Gerindra. Ini diduga menerima 70 miliar rupiah. Kemudian juga ada Sadikin sebagai perantara yang memberikan uang sebesar 40 miliar rupiah kepada BPK. Tentu saja ini berkaitan dengan klaster pengawas di mana ada pengamanan yang diberikan supaya kasus ini tidak kemudian tercium kejanggalan-kejanggalan atau tindak pidana korupsinya. Yang ketiga ada klaster pengaman di mana ada nama Dito Aryo Tejo
yang kemarin juga sebetulnya sudah sempat datang ke Kejaksaan Agung kemudian memberikan klarifikasi, tetapi statusnya hanya sebagai pemberi klarifikasi saja atau tidak sebagai saksi dan juga bukan sebagai tersangka apalagi terdakwa. Padahal berdasarkan keterangan dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan ini menyampaikan Dito Aryotejo pada saat masih duduk sebagai staf khusus di Kementerian Perekonomian, Dito ini sempat menerima uang sebesar 27 miliar rupiah dalam periode November sampai dengan Desember 2022 untuk kemudian diduga uang ini diberikan kepada Dito Aryotejo untuk mengamankan agar perkara korupsi BTS ini tidak naik ke proses penyidikan. Tidak hanya kepada Dito Aryotejo saja, tetapi dari pernyataan Irwan Hermawan ini juga ada sejumlah uang yang dikumpulkan dari vendor totalnya mencapai 243 miliar rupiah yang diberikan kepada sejumlah pihak, salah satunya Dito Aryotejo. Lebih lengkapnya lagi berikut pernyataan dari Wakil Ketua LP3HI Kurniawan. Saksi si Jemi Setiawan itu mewakili klaster pemborong karena ada beberapa pemborong yang lain yang sudah menjadi terdakwa, tapi kenapa yang satu yang juga melakukan perbuatan yang sama tapi tidak naik menjadi terdakwa. Itu kemudian ada lagi klaster pengawas yaitu Nistra dan Sadikin. Nah, karena dua orang ini informasinya ada aliran dana dari korupsi BTS dari para pemborong untuk anggota Dewan dan BPK. Nah, kemudian satu lagi klaster pengaman ini kita ajukan terhadap Dito Aryotejo. Ya kalau terhadap mereka yang sudah naik menjadi terdakwa ya silakan aja. Kejagung menyatakan seperti itu. Tapi ini kan ada tebang pilih nih. Kita indikasikan ada tebang pilih di mana ada pihak-pihak yang seharusnya naik menjadi terdakwa atau setidaknya menjadi tersangka lah minimal, tapi tidak dinaikkan. Itu yang jadi problem. Nah, ini yang kemudian kita minta supaya KPK melakukan kerja-kerja koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara terhadap mereka yang belum naik menjadi terdakwa. Kalau sudah terdakwa kan sudah urusan pengadilan nantinya. Jadi Juno ada 3 fokusnya dari pra-peradilan kali ini. Yang pertama adalah melibatkan KPK sebagai pengawas atau melakukan supervisi. Yang kedua menindaklanjuti nama-nama yang muncul tetapi belum juga menyandang status sebagai tersangka ataupun juga terdakwa. Dan yang ketiga adalah melakukan proses penyidikan yang clear. Apakah memang ada dugaan-dugaan aliran dana yang diterima, apakah ada tersangka-tersangka baru. Ini yang diharapkan bisa jelas seutuhnya terkait dengan perkara korupsi Menara BTS atau pengadaan Menara BTS Kominfo supaya kasus ini pun jadi terang benderang nanti di ruang sidang. Juno. Kita nantikan bagaimana proses pra-peradilan ini yang meminta dari LP3HI melibatkan KPK dalam menangani kasus korupsi BTS 4G. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.